Menunda untuk berbuat baik, menunda untuk beramal karena menunggu waktu luang adalah tanda bodohnya dirimu. Kenapa kau tidak dulu berzikir dulu? Saya tidak sempat, belum ada waktu. Kenapa kau tidak belajar mengaji? Tidak ada waktu. Jadi kalau kita menunggu waktu luang baru mau salat, nunggu waktu luang baru mau belajar agama, itu tanda engkau terpedaya oleh hawa nafsu. Ada juga orang dia berzikir karena hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang tiba-tiba muncul kesadaran dalam diri kita. Mau gak pergi sholat berjamaah? Kadang muncul kesadaran dalam diri kita, tiba-tiba kita ingin beristighfar. Kadang muncul dalam hati kita, tiba-tiba kita ingin mengaji. Apa itu? Dia diberi cahaya, karena hatinya bercahaya, maka tiba-tiba dia rindu dengan zikir itu. Maka orang yang berzikir karena dia ingin membersihkan hatinya sehingga bercahaya, dan orang yang berzikir karena hatinya diberi cahaya oleh Allah, keduanya mendapat petunjuk dan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada khutbah kali ini saya membahas tentang kalam-kalam hikmah oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menata hati kita, membersihkan kotoran-kotoran jiwa kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, akramaka bikaramati salasin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan 3 kemuliaan. Ja'alaka dzakiran lahu. Kemuliaan yang pertama yang Allah telah berikan kepada kita, kata Syekh Ibnu Athaillah, dia menjadikan engkau menyebut namanya. Dia menjadikan engkau senantiasa mengingatnya. Kita bisa baca bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, innalillah. Itu artinya Allah menjadikan kita menyebut namanya. Falaula fadluhu lam takun ahlan li jiryani zikrihi alaika. Seandainya Allah tidak memudahkan kita untuk mengucapkan di lidah kita, maka kalimat itu tidak akan pernah muncul di lidah kita. Banyak istilah yang digantikan orang dengan bismillah, innalillah, atau alhamdulillah. Banyak orang habis makan, basubomi tau kurang mandi. Dia tidak bilang alhamdulillah, dia bilang kenyang lagi, sudah diisi Indonesia bagian tengah, tanpa ada rasa bersyukur sedikit pun di lidahnya dengan kata-kata alhamdulillah. Ada orang mendengar temannya meninggal, keluarganya meninggal, yang keluar dari mulutnya apa namanya? Bukan innalillah. Ketika kita bisa berzikir menyebut nama Allah, apalagi kita hadir untuk mengingat Allah. Surah Al-Jumu'ah mengatakan, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Apabila telah diserukan, dikumandangkan azan untuk menunaikan salat Jumat, fas'au, bersegeralah hadir untuk mengingat Allah. Kita hadir karena kita mengingat, kita dipanggil oleh Allah. Anda bisa hadir di sini, itu nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang yang masih sibuk di kebunnya, berapa banyak orang masih sibuk di tempat kerjanya, dan berapa banyak orang yang di pembaringannya karena sakit tidak bisa hadir sholat Jumat. Kemudian yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah, wa ja'alaka madhkuran bihi. Ketika engkau menyebut nama Allah, maka engkau juga disebut. Engkau juga disebut. Kata Allah,
Udkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu. Sebutlah namaku, aku juga akan menyebut namamu. Idza zakarani abdi ana ma'ahu. Ana ma'a abdi idza zakarani. Saya senantiasa bersama hambaku ketika hamba itu menyebut namaku, mengingat akan diriku. Itu nikmat yang luar biasa. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, fatammim ni'matahu 'alaika, maka sempurnakan, fatammama ni'matahu 'alaika, maka sempurnalah nikmat Allah atas kita ketika kita bisa menyebut namanya. Karena kita menyebut namanya berarti kita telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kita, maka Allah balas dengan menyebut nama kita. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, tingkatan atau kelompok orang-orang yang berzikir itu bermacam-macam. Zakirun zakara liyastanira qalbuhu. Ada orang berzikir agar hatinya bercahaya, agar hatinya tentram, jiwanya bahagia. Maka dia berzikir. Kenapa? Dia berharap dengan berzikir itu hatinya bisa bercahaya. Yang kedua, zakirun istanara qalbuhu fakana zakira. Ada juga orang dia berzikir karena hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang tiba-tiba muncul kesadaran dalam diri kita. Mau pergi sholat berjamaah. Kadang muncul kesadaran dalam diri kita, tiba-tiba kita ingin beristighfar. Kadang muncul dalam hati kita, tiba-tiba kita ingin mengaji. Apa itu? Dia diberi cahaya, karena hatinya bercahaya, maka tiba-tiba dia rindu dengan zikir itu. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, wallazi istawat azkaruhu wa anwaruhu wa li dzikrihi yahtaji wa li nurihi yaqtaji. Maka orang yang berzikir karena dia ingin membersihkan hatinya sehingga bercahaya, dan orang yang berzikir karena hatinya diberi cahaya oleh Allah, keduanya mendapat petunjuk dan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian sampai di mana orang bisa mengenal Allah? Beliau mengatakan, usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi. Sampainya engkau kepada Allah adalah ketika engkau memahami sifat-sifatnya Allah. Engkau mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata beliau, wa illa fajalla rabbuna ayyatasila bi syai'in aw yattasila huwa bi syai'in. Karena mustahil sesuatu itu bisa sampai kepada Allah atau engkau membandingkan Allah dengan sesuatu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Allah memberikan kita perangkat untuk mengenalnya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu bihi. Dan bagi Allah nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Al-Mu'minul Muhaimin, dan seterusnya. Pelajari sifat itu, kenali Allah melalui sifat-sifat. Kemudian kita mengenali Allah dengan perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Allah ciptakan bermacam-macam makhluk, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dengan melihat betapa kuasanya Allah mengatur segala sesuatu dengan tertib, dengan teratur. Matahari berjalan dengan ketetapannya, bulan juga demikian. Manusia lahir, tumbuh, kemudian meninggal, kemudian berganti lagi terus-menerus. Tentu ada yang mengaturnya. Dengan melihat perbuatan Allah, sampailah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian, kenapa kita sering gagal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
Syekh Ibnu Athaillah memperingatkan, "Idza 'alimta anna syaitana la yaghfalu anka, fala taghfal anta amman nasiyatuka biyadihi." Jikalau kamu mengetahui bahwa syaitan, iblis tidak pernah lupa kepadamu, maka jangan pula engkau lupa kepadanya. Bagaimana mungkin yang ubun-ubunmu ada di dalam tangannya, engkau lupa kepadanya? Maka jemaah sekalian yang sama berbahagia, dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak pernah salah. Kenapa? Karena syaitan tidak pernah berhenti sampai kita mati. Lalai sedikit kita dicolek setan, lalai sedikit kita tergelincir. Kenapa? Karena syaitan, anna syaitana la yaghfalu anka. Syaitan tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, tidak pernah malas untuk menggoda kita. Ja'alahu laka aduwan liyuhishaka bihi ilaihi wa harraka 'alaika nafsa liyaduma iqbaluka 'alaihi. Kenapa Allah membiarkan setan menggoda manusia? Kenapa Allah membiarkan setan membangkitkan nafsu kita? Untuk senantiasa agar hati kita terus mengharap kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak ada tantangan, tentu kita akan menjadi malaikat. Malaikat dia makhluk yang taat, setaat-taatnya, tidak pernah durhaka kepada Allah karena dia tidak punya nafsu dan dia tidak punya penggoda seperti kita manusia yang diawasi oleh iblis 24 jam. Oleh karena itu kita diajari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang dirajam, agar kita tidak bertumpu bahwa tidak ada pengaruh kak saya setan, tidak ada. Semua manusia akan dibujuk, dirayu bagaimanapun caranya setan, tetapi kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk selamat darinya kecuali pertolongan Allah. Itulah tujuannya kenapa Allah membiarkan setan menggoda kita, agar hati kita kembali terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu dipahami jamaah sekalian yang sama berbahagia, bahwa ibadah ini bukanlah sesuatu beban yang menjadi sesuatu yang berat untuk dikerjakan. Karena kita memahami bahwa ibadah itu adalah kewajiban, maka kita menjadikan itu sesuatu yang berat sekali. Wajib itu dia dibayar pajak, berat sekali dibayar itu pajak. Padahal kalau dibandingkan dengan yang lain, berapa nilainya pajak itu? Tapi karena itu dijadikan suatu kewajiban, maka berat. Coba kita katakan bahwa kita sumbang pemerintah, kita bantu negara kita, maka bentuk bebannya berbeda. Berkata, la tanfa'u ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Allah itu tidak berpengaruh baginya engkau mau durhaka atau taat. Satu dunia ini tidak beriman, tidak ada masalah. Satu dunia ini tidak menyembah Allah, tidak bermasalah. La yadurruhu ta'atuka. Tidak merusak, tidak merugikan Allah kalau engkau tidak taat, dan tidak merugikan Allah kalau engkau melakukan hal yang dilarang. Tetapi kenapa diperintahkan? Wa inna ma amarahu bihadhihi wa nahaka an hadhi. Adapun Allah melarang kita untuk mengerjakan ini dan itu, Allah suruh kita untuk mengerjakan ini dan itu, lima ya'udu alaika, karena manfaat yang kembali kepada kita. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya ketika kita dekat dengan Allah, perasaan kita nyaman, tentram. Kenapa? Jangan hanya sibuk memberi makan tubuh kita, tapi beri juga makan rohani kita. Berapa banyak orang sehat badannya tapi tidak sehat pikirannya. Berapa banyak orang yang kuat fisiknya tapi lemah jiwanya. Kenapa? Karena rohaninya tidak dekat dengan Allah, hatinya tidak bercahaya, tidak melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, beliau berkata, ihadatukal a'mali, penundaanmu terhadap amal ibadah, ala wujudil faragi min raw'anatin nafsi, padahal engkau punya waktu luang, itu termasuk daripada pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Kita menunggu waktu luang. Apa ndang lama sambayang, hendak nggak sempat. Saya tidak sempat. Kenapa kau tidak dulu berzikir dulu? Saya tidak sempat. Belum ada waktu. Kenapa kau tidak belajar mengaji? Tidak ada waktu. Menunda untuk berbuat baik, menunda untuk beramal karena menunggu waktu luang adalah tanda bodohnya dirimu. Tanda acang luang sangana dia. Karena waktu itu tidak ada. Waktu itu tidak ada yang bisa kita luangkan kecuali kita yang meluangkannya. Jadi kalau kita menunggu waktu luang baru mau salat, nunggu waktu luang baru mau belajar agama, apa sih busan nak dia? Ya tirapai. Itu tanda engkau terpedaya oleh hawa nafsu. Kemudian beliau berkata, al-huznu ala faqdani ta'ati ma'a adamin muhudi ilaiha min alamatil irtirar. Engkau merasa bersalah, engkau merasa bersedih karena kehilangan kesempatan untuk beribadah. Kau tidak sholat Jumat, kamu tidak sholat 5 waktu. Engkau tidak sempat bersilaturahim, engkau tidak ikut menyumbang. Ada perasaan menyesal dalam dirimu, ada perasaan bersalah ketika engkau lalai dari perintah Allah, tapi tidak bangkit untuk menggantinya, tidak bangkit berusaha untuk memperbaikinya. Itu adalah tanda engkau juga orang bodoh yang terpedaya. Kita sering menyesal, ini juga lama sekali ini tidak pernah pergi masjid. Tapi ya anda terlambat. Amin, lama lagi tidak sembahyang kan? Ya tapi tidak sembahyang. Ucapan itu, penyesalan itu tidak ada gunanya, karena itu tanda kebodohan dirimu. Apa anda ngumpet ya? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka kuncinya beliau berkata, matinya hatimu ketika engkau tidak merasa bersalah, ketika engkau melalaikan perintah Allah, dan engkau tidak merasa bersedih ketika engkau melakukan maksiat. Itu pertanda matinya hatimu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.